Mas Anies mau diriin partai, menurut saya jangan Mas Anies. Kenapa Mas Anies jangan diriin partai dulu? Ini dua alasan saya. 2009 udah pernah antus terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya, Dek ya. Ini sebenarnya bukti ya bahwa kalau memang benar Anies ekspor beras ke Arab, artinya apa? Dia hanya mikirin orang Arab. Makanya saya pernah bilang kan, Anies itu mengharamkan darah pribumi. Makanya model-model kayak Anies ini, Arab-Arab dari Yaman ini, menajiskan darah kita bercampur dengan darah mereka. Jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Orang mau dikabarin nggak jadi gitu ya. Loh, dikabarin apa, Teh? Dia udah diundang, udah duduk-duduk di samping-sampingan. Kan kasihan anak orang. Atau bukan, kasihan abah orang. Cina datang ke Indonesia, mereka panas, mengatakan bahwa Jokowi adalah antek Cina, antek asing. Tapi begitu Yaman datang ke Indonesia, mereka bangga adalah cucu-cucu dari baginda Rasulullah katanya. Padahal belum tentu kejelasannya. Pak Anies tidak memakai jalur independen itu karena ditipu. Nih guys, ini namanya jalan tol Balikpapan Samarinda. Bayangin, kami baru menikmatin ini mulai dari tahun 2020 akhir. Baru tahun 2020 akhir. Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Di sini kita akan mereaction beberapa video ya guys. Di sini Anies Baswedan jangan buat partai sendiri, nggak laku. Ini kata anak-anak abah ya kan. Jadi para pendukung Anies juga nggak setuju gitu ya kan. Kalau Anies mau membuat partai ya kan. Apalagi kemarin kalau kita dengar Caimin ya kan, nggak usah buat partai, gabung yang ada aja. Tapi Anies bilang ya pengen dipanggil ketum gitu ya kan. Bikin ngakak aja. Oke lah, langsung saja kita simak video ini sambil kita nonton, sambil kita berkomentar ya guys. Mas Anies mau diriin partai, menurut saya jangan Mas Anies. Mas Anies. Kenapa Mas Anies jangan diriin partai dulu? Ini dua alasan saya. Oh, oke. Pertama Mas Anies, diriin partai itu butuh nama besar. Contoh, Bapak Yusril Iza Mahendra dan Bapak Amin Rais diriin partai PBB dan Partai Umat. Nama besar mereka aja tuh tidak bisa membuat partai mereka itu besar. Menurut saya, Mas Anies kalau dibandingin sama Bapak Yusril sama Bapak Amin Rais, namanya masih kalah jauh. Jadi menurut saya jangan diriin partai Mas Anies. Tuh, dengar Anies. Alasan kedua nih Mas Anies, diriin partai itu butuh waktu lama. Nah, Mas Anies kan mau jadi presiden tahun 2029. Kalau diriin partai sekarang, itu mau kapan jadi presidennya? Pak Prabowo aja bikin partai Gerindra itu tahun 2008. Tahun 2009 baru dapat 4% suara aja. Baru jadi presiden 16 tahun kemudian. Mas Anies mau kapan jadi presidennya kalau diriin partai sekarang? Menurut saya mending gabung partai politik aja, nggak usah jadi ketum, tapi pastiin Mas Anies diusung jadi presiden. Wah. Semoga pendapat saya didengar ya sama Mas Anies. Jadi mau Anies saja yang diusung yang menjadi calon presiden nanti tahun 2029 kata anak abah ini ya kan. Nggak taunya ya kan, di situ ada petahana Pak Prabowo. 2029 ini Pak Prabowo masih kuat ya kan namanya. Aduh. Dan masih banyak lain-lain nama-nama yang lain yang hebat-hebat ya kan. Bukan Anies aja. Ya Allah, rakyat rindu presiden yang wow. Kalau menurut kalian di 2029 apakah nama Anies masih disebut-sebut? Aku rasa tidak ya, karena Anies sekarang tidak ada jabatan apa-apa. Jadi ya selama 5 tahun nama Anies akan semakin tenggelam ya kan. Apalagi sudah nggak musim politik ya kan. Tapi kalau anak-anak abah ya senang. Terus jatuh belum, Dek? Jangan ya, Dek ya. Peranmu hanya sebatas hamba
dan yang bertindak seolah-olah yang punya dunia. Jangan ya dek ya. Hancur kamu dek. Pung dek. Anies ekspor beras ke Arab. Emang Anies siapa presiden? Hah? Terus ini sebenarnya bukti ya bahwa kalau memang benar Anies ekspor beras ke Arab, artinya apa? Dia hanya mikirin orang Arab. Makanya saya pernah bilang kan, Anies itu mengharamkan darah pribumi. Makanya model-model kayak Anies gini, Arab-Arab dari Yaman ini, menajiskan darah kita bercampur dengan darah mereka. Karena apa? Kita tuh dianggap budak, nggak ada gunanya, kita ini nggak penting. Tapi kita ini diperlukan untuk dia meraih kekuasaan. Suara kita bagi dia penting, tapi kesejahteraan kita nggak dipikirin. Dia malah mikirin kesejahteraan orang Arab. Coba dikirimin beras, sementara beras di Jakarta ditimbun-timbun sampai busuk. Kemiskinan di Jakarta meningkat dari 300.000 menjadi 500.000. Kok mikirin Arab? Mikirin nenek moyangnya? Waduh. Kenapa? Nah, masih gak sadar saja kalau kalian itu dianggap gak penting sama Anies. Makanya Anies lebih mikirin orang Arab. Masih bangga-banggain dia ekspor ke Arab. Masih bangga-banggain. Bisa jadi dia jualan. Jualan beras. Buat apa dia ekspor ke Arab? Dia orang Jakarta, gubernur Jakarta, kerja sama orang Cilacap lagi. Ngapain? Gak jelas kan? Gak jelas ini. Anies ekspor beras ke Arab ini gak jelas. Gitu. Tujuannya apa? Mau carbuk sama orang Arab. Ya, benar kan kata saya? Bahwa orang Yaman seperti Anies ini tidak pernah menghargai bangsa tempat dia tinggal. Tapi lucunya, orang-orang ini nih, pendukung Anies itu, masih menjilat terus Anies Baswedan. Aduh. Susah saya mau memberitahu pada anak-anak abah ini susah. Kenapa? Dia sudah terlanjur cinta sehingga buta matanya. Tidak bisa melihat fakta. Raja Jawa yang asli itu Sunan Hamengkubuwono yang ada di Yogyakarta, itu Raja Jawa. Orangnya sopan, saudara. Orangnya pinter, sopan, merakyat. Anaknya di jalanan tetap naik angkot, tetap naik beca, nggak naik jet pribadi, saudara. Itu Raja Jawa asli. Oh, kalau yang ini si Firaun Jawa. Waduh, guys. Ini kalian kenal kan suara siapa? Gak bosan-bosan masuk penjara ya kan? Waduh, berulah lagi ini ya kan? Ini Firaun Jawa. Waduh, kasihan juga ya Pak Jokowi. Semua banyak orang yang mengatakan Pak Jokowi ini Firaun ya, tapi yang dikatain Firaun, dia nggak sadar kalau Pak Jokowi lah yang pernah masuk Ka'bah. Kalian pernah nggak? Ya, walaupun kalian iya, kasihan abah orang ya kan. Sekarang kok Refly Harun sudah nggak pro Anies ya kan? Setelah mau dekat-dekat pelantikan Pak Prabowo, aku lihat Refly Harun ini sekarang memuji-muji Pak Prabowo di podcastnya Kang Deddy Miladi kemarin ya kan, memuji-muji pidatonya Pak Prabowo. Tapi ya kita nggak tahu kan, kemarin katanya apa, Pak Prabowo suka dengan pidatonya Pak Prabowo apa adanya dan ya apa yang di hatinya keluar di mulutnya gitu ya kan. Tapi di Pilpres kemarin Refly Harun kan dukung Anies yang suka ngibul, itu yang menjadi masalahnya. Aduh. Cina datang ke Indonesia, mereka panas, mengatakan bahwa Jokowi adalah antek Cina, antek asing. Tapi begitu Yaman datang ke Indonesia, mereka bangga adalah cucu-cucu dari baginda Rasulullah katanya. Padahal belum tentu kejelasannya. Ingat, Cina datang ke Indonesia bekerja, bukan menjadi habib-habib palsu yang minta dipuja-puja oleh kalian. Cina datang ke Indonesia membuka lowongan pekerjaan. Banyak loh orang-orang Indonesia yang kerja di pabriknya Cina, di tokonya Cina, memberikan manfaat. Berbeda dengan orang-orang Yaman, datang meminta dipuja-puja, mengaku cucu baginda Rasulullah yang belum tentu kebenarannya dia adalah benar-benar cucunya. Terus kalau dibilang orang Cina datang ke Indonesia berarti Indonesia adalah anteknya Cina. Bagaimana orang Malaysia? Indonesia datang ke Malaysia untuk bekerja, berarti Malaysia adalah anteknya Indonesia, ya kan? Singapura adalah anteknya Indonesia, Taiwan adalah anteknya Indonesia. Karena banyak orang-orang Indonesia yang datang ke sana untuk bekerja. Gimana? Nah jadi guys, ya benar juga ya kan. Yang lagi-lagi viral juga ya, kita tahu lah ya kan, makam-makam palsu yang didirikan, yang dibuat oleh habib-habib palsu ya kan, dibongkar, banyak yang dibongkar-bongkar sekarang, itu yang lagi viral. Aduh. Oke, lanjut. Ada ratusan komen di VT saya sebelumnya yang mengatakan bahwa kenapa Pak Anies tidak jalur independen? Kan ada jalur independen, ngapa tidak dimanfaatkan? Banyak yang menyampaikan seperti itu.
Saya jawab ya. Pak Anies tidak memakai jalur independen itu karena ditipu. Oh, oke. Ada yang bisa membantah nggak? Oke, kita bantah dulu. Bukan bantah ya. Mungkin aku jawab aja ya kan guys. Kenapa Anies dibuat seperti itu? Karena Anies juga perilakunya seperti itu. Suka ngeprank, suka beri orang janji palsu ya kan. Seperti di Demokrat ya, sudah dekat-dekat sudah mau mengusung sudah bisa dibilang sudah confirm ya kan mau calon presidennya itu AHY. Akhir-akhir las-las dan di prank juga ya si AHY dan kecewa berpindah arah ke Pak Prabowo. Nasib baik lah ya AHY pindah ke Pak Prabowo, sekarang jadi menteri. Kalau ikut Anies tenggelam lah sekarang ya. Nah itulah kayaknya alasannya ya Bang. Ya kan? Karena Pak Anies itu ditipu atau tertipu oleh partai politik. Karena dia juga sering nipu. 3 partai politik sudah menyatakan untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Itu di antara April dan Mei. Sementara Mei itu adalah batas akhirnya untuk mengajukan calon perseorangan tersebut. Awalnya dimanis-maniskan Pak Anies itu. Diusung. Bahkan Nasdem mengatakan syaratnya 1, calon wakilnya tidak dari Partai Nasdem. Begitu manisnya. Sehingga siapa yang mau mengkhianati ketika seperti itu kan oleh partai? Udah aku bilang karena Anies sering mengkhianati dan partai-partai ini aku rasa setelah ya mengumumkan Anies yang akan diusung di Pilgub DKI Jakarta, ya lama-lama dia berpikir gitu ya kan, jangan-jangan nanti Anies mengkhianati kita lagi seperti dulu dengan Prabowo kasih nilai 11 daripada 100, ya udahlah kita cabut aja lah, gagal dulu ya, gak usahlah dukung Anies gitu ya kan. Mungkin dia mikir Bang, bukan itu ya, karena Anies juga sering kayak gitu ya, katanya nggak akan maju jadi calon presiden kalau selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, nyatanya kan ngibul. Itulah Bang ya. Masa sudah seperti itu Pak Anies mau membuat jalur independen lagi? Ngomong partai politiknya nggak percaya sama kami Pak Anies, kan gitu. Nah, ketika pintu independennya sudah tertutup, barulah semuanya hilang satu, sehingga semuanya menghindar dari Pak Anies dan tidak jadi mengusung Pak Anies. Ada yang secara jantan terang-terangan dengan berbagai alasan, ada juga yang mencari-cari alasan. Udahlah. Ya kan? Tapi apapun yang terjadi, kami pendukung Pak Anies sudah menerima takdir itu. Ya, seperti Pak Anies meyakini bahwa akan ada yang lebih baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ya, harus terima. Yakin dan kami mendoakan itu semua. Ya, mungkin ya kan, mungkin yang lebih baik ya. Ya, mungkin yang lebih baik Anies tidak menjabat jadi apa-apa. Mungkin Allah sudah tentukan seperti itu ya kan. Kita tidak tahu ya kan. Nah, kan Abang pun percaya ya kan. Mungkin ada yang lebih baik ya, mungkin yang lebih baik ya tidak menjabat jadi apa-apa selamanya ya kan. Karena merusak demokrasi, memecah belah bangsa dan aduh ribet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Jokowi itu maestronya politik Indonesia saat ini, lu setuju gak Mas? Tergantung cara melihatnya. Bagi pendukungnya disebut dengan maestro. Tapi bagi orang yang sangat anti terhadap Jokowi, terutama kawan-kawan PDIP, ini bukan maestro. Tapi itu dianggap sebagai pembangkangan dan tambah anak abah juga. Dan Pak Jokowi juga disebut sebagai satu-satunya presiden yang bisa menghabisi oligarki kekuatan partai. Dulu semua orang masih cukup takut dengan elit-elit partai. Ketika ketua umum berfatwa, semuanya tak ada yang boleh melawan, tegak lurus dan berbaris secara rapi. Tapi oligarki dan ketua partai, kekuatan partai, di tangan Pak Jokowi itu selesai semuanya. Mas, partailah yang tunduk kepada Pak Jokowi itu. Aduh. Gini, dalam tanda kutip ya tentunya. Iya. Mas Adi. Gue mau liatin kalian, ini adalah bukti berterima kasihnya kami, khususnya buat orang Kalimantan Timur ya, Balikpapan dan Samarinda kepada Bapak Jokowi. Ini ntar gue mau lihatkan ya. Tapi disclaimer dulu, mungkin buat hatersnya
Pak Jokowi yang ada di Jakarta di sana, yang nggak pernah jalan-jalan ke daerah, lihat Indonesia yang begitu indah, ini kayak jadi hal yang biasa. Tapi buat kami daerah, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Nih guys, ini namanya jalan tol Balikpapan Samarinda. Bayangin, kami baru menikmatin ini mulai dari tahun 2020 akhir. Baru tahun 2020 akhir. Yaps, begitulah. Kami menikmati pembangunan yang luar biasa itu di zaman siapa? Di zamannya Pak Jokowi lah. Lalu haruskah kami komplain? Haruskah kami marah dengan Pak Jokowi? Saya rasa itu bukan hal yang bijak guys. Satu informasi, tahu nggak kalian? Jarak dari Samarinda ke Balikpapan mungkin sekitar 90 km doang ya. Tol ini itu terkenal dengan tol nomor 2 paling mahal untuk biayanya. Lu bayangin ya, cuman 90 km lebih itu kita bayarnya 140.000. Kira-kira komplain nggak? Mungkin ada beberapa yang komplain, tapi mostly orang Kalimantan, orang Samarinda itu nggak pernah komplain dengan harga yang mahal. Komplainnya kalau barang itu langka atau barang itu nggak ada. Karena mereka tahu terima kasih guys. Bayangin waktu belum ada tol, kita mesti tempuh tuh 3,5 jam guys. Ini gue contohnya, gue baru ada acara nih tadi di Samarinda. Dan malam hari ini gue ada acara lagi. Bayangin kalau misalnya gue lewat jalan yang dulu nih, itu gue butuh waktu 3,5 jam, belum persiapan dan segala macam. Kalau sekarang, gue cuma butuh waktu 1 jam, 1,5 jam paling lama. So, influencer besar, influencer gede, atau hater-hater atau buzzer-buzzer yang nuduh gue buzzer, bilang itu emang udah kerjaannya presiden. Ya emang, tapi presiden siapa dulu nih yang mau memperhatikan daerah, bukan Java sentris aja. Dah, kalian kalau memang banyak duit di Jakarta, main-main ke daerah sini, lihatlah saudara kalian banyak nih di daerah. Biar kalian tahu rasanya bersyukur gitu ya. Terus kalau ada lagi yang bilang gue dibayar, gue mau bilang iya gue dibayar, tapi makanya duitnya nggak ada masuk, gimana dong? Gue nggak perlu dibayar untuk menyuarakan apa yang memang harus disuarakan kepada kalian-kalian yang memang benci sama Jokowi. Ayo guys, kalian yang ada di daerah lain selain di Kalimantan, atau mungkin di Kalimantan mana aja, gue di Kalimantan Timur, kalian komen di video gue ini, komen di bawah bagaimana kalian bangga dengan daerah kalian sekarang selama kepemimpinan dari Presiden Jokowi ya. Kalau ada yang hate lagi, ada yang komen buruk lagi, jawab aja bodo amat. Ya benar ya guys, setelah pemimpinan Pak Jokowi ya kan, semua daerah semakin maju. Ya termasuk saya juga ya kan, di kampung-kampung saya, khususnya di Kampung Lombok ataupun di Pulau Lombok ini kan, banyak sekali pembangunan-pembangunan yang kita rasakan ya kan setelah zamannya Pak Jokowi ini, 10 tahun menjabat Pak Jokowi. Mandalika jangan sebut lah ya kan, kalau di sana memang wow lah ya kan. Jalan ada di mana-mana, besar, baru-baru ya, pokoknya wow, keren lah. Pokoknya kalau kalian sudah pergi ke Mandalika memang terbaik lah, apalagi sekarang ada sirkuit. Wow, semakin keren Mandalika. Lombok semakin dilihat dunia ya kan guys, bukan se-Indonesia saja yang melirik Lombok, melainkan dunia sudah ya kan. Jadi itulah hebatnya Pak Jokowi ya. Dan oke lah ya guys, mungkin itu saja lah untuk video kali ini ya. Coba kalian komentari lah tentang apa pendapat Anda tentang Anies yang mau bikin partai. Silahkan berkomentar di bawah. Keren gampang ya kan bikin partai. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.